Sekarang sampai di Las Vegas sudah ada nama Simalungun tersebut. Berkumandang nama Simalungun. Begitu juga nama Indonesia. Berarti ya alangkah baiknya bisa juga ini menjadi ajang untuk memperkenalkan suatu daerah itu dan memperkenalkan suatu negara itu di kancah internasional. Betul. Pasti orang mau tahu gitu ya. Emang itu sekali tampil itu JK di UFC itu berapa sih bayarannya kira-kira begitu bagaimana? Kalau dibilang sekali tampil itu kemarin itu sekitar berapa 25.000 kurang ingat juga. Kalau dirupiahkan bisa sekitar sekali tampil itu 400 lebih. Sahabatku, para agen perubahan, kali ini kita bertemu kembali. Kita kedatangan tamu, orang yang sudah cukup familiar di Nusantara ini. Itu adalah pemain MMA yang dari Indonesia, yang sempat bertanding di Amerika. Setelah pertandingan itu, beliau dikontrak oleh UFC. Ini dia sahabat kita, JK Saragi. Selamat datang kepada saudara JK. Kita bertemu kembali, bincang-bincang untuk melihat bagaimana perjalanan karir dan juga perjalanan kontrak daripada JK dengan pihak UFC. Ini pemirsa ingin mengetahui lebih jauh sampai bagaimana sekarang perjalanan karir seorang JK yang menuju dan sudah bertarung di pertarungan tingkat dunia, itu UFC, ya. Oke, hari itu kan kita tahu dan semua masyarakat Indonesia tahu kalau JK ini sudah bertarung di UFC di Amerika, ya. Itu yang terjadi pada bulan Februari kemarin, begitu ya? Oke, kemudian dari sana kami mendengar informasi pada saat itu JK belum beruntung. Jadi tidak menjadi pemenang, tetapi pihak UFC menilai bahwa JK ini bukanlah petarung biasa-biasa, sehingga biarpun tidak mendapatkan kejuaraan pada pertandingan itu, tapi tetap dikontrak untuk menjalani kerjasama ke depannya begitu. Bagaimana ceritanya? Silakan diceritakan dulu. Sebenarnya UFC itu cuma mengontrak yang juara di final kemarin. Iya. Tapi melihat pertandingan saya mulai dari penyisihan sampai semifinal, performa saya bagus dan sangat viral. Pas pertandingan di Singapura kemarin, KO-nya sangat viral karena baru 10 terjadi di pertandingan MMA KO kayak gitu. Iya. Dan lanjut ke semifinal mengalahkan Korea Selatan, bisa KO di ronde pertama. Iya. Makanya pas main lagi di Las Vegas kalah, tapi memang puji Tuhan dikontrak UFC. Mungkin dilihat dari segi performa saya waktu bermain menghadapi lawan-lawan saya, dan mungkin gara-gara saya tengil juga dan permainan saya menjual dan gaya-gaya tengil itu, mungkin itu menjadi menarik. Jadi menarik untuk dipertandingkan di UFC. Makanya langsung presiden UFC langsung kontrak. Oh begitu ya? Ya. Oke, jadi ini kan karena melihat bagaimana performa pertandingan sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa ini JK ini adalah orang yang masih pantas untuk ditampilkan di dunia ini, gitu ya, di UFC tingkat dunia begitu ya. Jadi kalau hari itu sudah terjadi kontrak, itu kontraknya itu bagaimana itu? Sebenarnya kontrak ini bisa dibilang itu saya mendapatkan kontrak 5 kali pertandingan di UFC. Dan itu tidak ditentukan dengan jangka waktu. Yang penting 5 tahun ini saya habiskan 5 pertandingan ini saya habiskan dalam berapa tahun, bisa sampai 1 sampai 2 dan 3 tahun. Oh gitu ya. Iya, dan untuk pembayarannya kita itu dibayar per kali main, per kali tampil. Contohnya tanding pertama baru di situ kita dibayar. Tanding kedua pas tanding dibayar. Setiap pertandingan dibayar, bukan pas tanda tangan kontrak ini kita dibayar sebenarnya. Pertampil kita lah baru kita dibayar. Jadi ini kontrak ini biarpun katakan misalnya nanti tampil pertama, tampil kedua, ketiga sampai kelima, itu pasti terjadi atau dilaksanakan tanpa memperlihat atau tanpa ada pertimbangan kalah menangnya gitu ya? Iya. Tidak ada ya.
Mungkin kan kita nggak tahu tentang debutnya itu kan nanti kita nggak tahu kapan. Ya kita berdoa untuk menang. Tapi kan nggak tahu juga hasilnya. Tapi tetap lanjut juga supaya habis kontrak yang 5 ini gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau memang bagus performa kita dalam pertandingan yang 5 ini, kemungkinan besar kita dikontrak lagi. Diperpanjang lagi ya, kontraknya. Diperpanjang lagi untuk bertanding lagi di UFC gitu. Oke. Tapi gini kan, yang namanya ini kan sudah pertandingan tingkat internasional ya. Pasti orang mau tahu gitu ya. Emang itu sekali tampil itu JK di UFC itu berapa sih bayarannya kira-kira begitu bagaimana? Kalau dibilang sekali tampil itu kemarin itu sekitar berapa 25.000 kurang ingat juga. Kalau dirupiahkan bisa sekitar sekali tampil itu 400 lebih. Oh gitu ya. Bayaran lain dari kalau ada sponsor bisa menambah income kita juga kan. Oh gitu ya. Oke, jadi ya saudara ya, ini sekali bertanding JK ini kira-kira 500 miliar ya. Jadi kalau begitu ya, berarti pemenang UFC yang kemarin itu kalau seandainya dikontrak itu bisa jauh lebih mahal lagi atau bagaimana gitu ya? Seandainya terjadi kemenangan pada pertandingan itu begitu ya? Kemenangan kemarin itu yang aku lihat itu sama aja kontrakan sama saja. Makanya ya mungkin rezeki aja ya. Iya ya. Sama kontrak itu sama sebenarnya. Iya ya. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong kan JK ini sudah berkeluarga ini kan? Iya. Nah, ini bisa dikasih tahu siapa istri atau bagaimana anak gitu gimana? Kalau istri saya kan Desita Ulina Siaan. Tinggal di Medan. Tinggal di Medan. Kalau saya tanding, kalau saya latihan agak lama di Amerika, anak dan istri ikut ke Amerika. Oh, ikut dibawa ke sana gitu ya? Iya. Dan kalau pendek pelatihannya nanti saya aja yang berangkat. Oh, gitu. Kalau waktunya singkat mereka tinggal di Medan gitu ya? Iya, di Medan. Rumah kan di Medan. Tapi kalau alamat saya bukan di Medan. Alamat saya tetap di Simalungun. Oh, di kampung itu juga gitu ya? Saya nggak pernah mau pindah KTP, mau pindah alamat, saya nggak mau. Karena Medan itu udah banyak yang kenal. Tapi kalau Simalungun itu belum. Kalau Bapak Susang belum. Makanya saya nggak pernah. Setiap pertanyaan saya pasti, kalau saya pasti alamat saya Bapak Susang, pasti itu tetap disebutin. Gitu. Oh, betul. Data saya juga, data saya di Amerika itu, data saya di Bapak Susang, Nagori Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Oh, gitu ya? Bukan Medan. Bukan Medan ya? Iya. Oke. Saya juga dengar ya, kalau dulu pertandingan di UFC itu, ataupun Road to UFC yang pertama dulu, dari Indonesia baru satu-satunya JK ya? Iya. Yang berhasil ke final gitu ya? Oke. Kita ada berangkat 5 orang, sebenarnya 4 orang. 4 orang. 4 orang. Cuman pas pertandingan itu ada atlet Cina yang mundur yang masalah visanya. Baru dipanggil lah saya menggantikan itu. Sebenarnya saya itu sebagai cadangan. Oh, cadangan tadinya? Iya, tadinya. Pas tanding di Singapura, ya puji Tuhan menang. Cuman saya juga yang menang. Dan lanjut. Dan masuk ke ada lagi Road to UFC season kedua. Iya. Dari pihak Mola, dari MMA Academy memberangkatkan ke Amerika San Diego ke tempat latihan saya untuk TC di sana selama 3-4 bulan kemarin. 4 orang. Ada Efraim Ginting, ada Willy Pasulatan, terus Winry, terus Ronald Sian. Berangkatlah ke Cina kemarin. Saya juga mendampingi. Ya mau gimana, mungkin belum beruntung lah. Semua gagal dalam pertandingan kemarin. Gak ada satupun yang lolos gitu. Oke, jadi kalau begitu, kalau seandainya mereka ini sudah berangkat ke China begitu ya. Dulu berangkat juga ke Las Vegas ya. Di Las Vegas begitu ya. Itu bagaimana? Ada nggak katakan seperti bantuan atau ada juga pembiayaan dari pemerintah? Ada nggak itu? Sejauh ini belum ada pembiayaan dari pemerintah. Kita yang biaya itu swasta seperti Mola TV. Yang kayak sponsorin kita ke Amerika, ke Cina, mau kemana-mana itu. Kalau contoh transport itu memang penyelenggara yang nyediain. Contohnya kayak UFC buat acara di Shanghai. Fasilitas kita udah disiapin semua, dari hotel, dari tiket, dari semuanya udah difasilitasin. Makan kita udah fasilitasin. Atlet itu butuhnya kan pas persiapan ini. Pas persiapan di Amerika lah kemarin itu kita difasilitasin dengan Mola TV. Mola TV ya. Mola TV.
Tapi sejauh ini belum ada pemerintah, contohnya campur tangan lah dalam perjuangan kita ini gitu. Termasuk juga Road to UFC yang kedua yang di China juga nggak ada ya? Ya. Oh, belum ada ya? Iya. Ya, ini juga pemerintah juga mungkin harus melihat porsi daripada atlet-atlet yang seperti ini. Karena selama ini kita tahu bahwa Indonesia itu hanya fokusnya kepada bola ataupun kepada badminton barangkali ya. Tetapi kita lihat ini sekarang begitu diminati oleh dunia. Iya. Dan ini ada penontonnya UFC ini ada 100 lebih negara. 100 lebih negara ya. Dan petarungnya 78 dari 78 negara lah petarung. Ya. Baru satu-satunya dari Indonesia. Udah 30 tahun lah UFC ini ada. Baru ada 30 sekarang. tahun. 30 tahun lebih lah UFC. Tahun. Baru ada fighter Indonesia di kontrak. Ya, jadi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sepantasnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan karena ini adalah event ajang kebanggaan di dunia. Saya juga dengar katanya ini JK Saragi ini sudah banyak membuat pembinaan-pembinaan kepada atlet baru di bidang yang sama di MMA ini gitu ya. Bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya udah berjalan 2 tahun. 2 tahun ya. PSSC ini ada Patunggung Simalungun Siantar Club. Saya buat di Siantar pelatihan untuk adik-adik yang contohnya yang bandel-bandel lah, yang kita bina untuk di sana kita buat gratis. Yang bandel-bandel? Ya, yang bandel-bandel karena yang bandel-bandel yang suka bertarung dan kita gitu bina dan kita arahkan supaya masa depannya itu makin terarah. Baru kita buat dan puji Tuhan udah ada beberapa atlet yang udah bertanding di kancah nasional dan udah bertanding di internasional juga. Dan baru-baru ini kita baru buka juga tempat latihan di Saribudolok. Oh gitu. Ya, kita apa di sana ada juga anak-anak yang bandel gitu? Banyak. Saat ada yang bandel, ada yang ingin menjadi petarung. Kenapa saya buka itu karena ya minimnya perhatian pemerintah di bagian olahraga ini. Oh gitu ya. Tapi pemerintah itu kadang nggak tahu bahwa dari olahraga itu bisa memperkenalkan suatu daerah. Iya. Ya, mengharumkan nama negara juga. Ya, sama kayak Simalungun. Simalungun siapa yang kenal itu dulu? Iya ya. Sekarang sampai di Las Vegas sudah ada nama Simalungun tersebut. Iya. Berkumandang nama Simalungun. Begitu juga nama Indonesia. Berarti ya alangkah baiknya bisa juga ini menjadi ajang untuk memperkenalkan suatu daerah itu dan memperkenalkan suatu negara itu di kancah internasional. Betul. Bisa juga kan di kita itu dibantu dan kita dilirik lah gitu bahwa kita itu juga berjuang untuk negara kita, berjuang untuk kampung kita supaya kita lebih semangat. Masa kita udah bawa kampung kita, udah bawa ini, masa nggak ada istilahnya perhatian dari pemerintah setempat gitu untuk membantu kita lah. Dan saya buka camp aja, pemerintah setempat aja nggak ada yang bantu. Oh gitu ya. Jadi sarung tinju aja pun nggak ada pernah dibantu. Dan saya minta audiensi aja sama bupati nggak ada. Kadang miris. Tapi dari itu semua kita nggak bakal menyerah dan kita akan terus berjuang untuk adik-adik kita yang di kampung. Saya sendiri berjuang untuk adik yang kampung supaya orang itu lebih semangat latihan dan lebih semangat lagi untuk membawa daerah kita ini lebih dikenal lagi di kancah nasional maupun internasional gitu. Jadi artinya itu gini ya, generasi muda sekarang ini tidak hanya melalui jalur pendidikan yang tinggi saja untuk bisa eksis di masa karirnya nanti, bisa mengharumkan nama bangsa juga gitu ya. Oke, jadi sahabatku, rupanya kalau ada di antara generasi muda kita atau pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita yang tidak terlalu berbakat untuk berpendidikan atau tidak terlalu berbakat untuk sekolah, ada juga peluangnya rupanya boleh juga menjadi petarung-petarung. Jadi kalaupun selama ini dia ada seperti karakter bandel, sebenarnya kita tidak perlu terlalu negatif dengan itu. Ya, hanya saja harus diarahkan supaya dia jadi petarung yang bisa untuk mempersiapkan karir di masa depan dan juga mengharumkan nama bangsa dan negaranya. Kan begitu ya? Oke, jadi kalau begitu, sekarang dari pembinaan-pembinaan itu siapa yang sudah dibina dan sudah
boleh dibilang sudah ikut gitulah ke kancah Sebenarnya pertandingan. udah banyak yang kita bina dan akan juga ada yang ada banyak lah. Mungkin banyak udah lupa juga namanya, udah bermain di kancah nasional. Untuk SEA Games kemarin ada yang main, ada yang mau bermain di Cats Warrior. Oh, Event yang ada di Eropa, itu satu kampung saya, John Setiawan Saragi. gitu ya. Itu aja berangkat kemarin, saya kan duluan di Amerika. Dia berangkat. Pemerintah setempat pun nggak ada yang berangkatkan. Sedih sekali rasanya. Cuman saya pernah berpikir ngomong selalu sama orang itu. Jangan pernah berpikir apa yang orang berikan sama kita dan apa yang diberikan kampung kita sama kita. Tapi apa yang harus kita berikan sama kampung kita gitu. Makanya kita tetap berjuang tanpa dibantu siapapun. Kita tetap berjuang untuk membangun dan memperkenalkan kampung kita gitu. Iya, memang ya, namanya juga saya juga percaya itu. Karena kalau memang jiwa itu jiwa petarung, itu tidak menunggu orang lain. Dan tidak menunggu belas kasihan atau apa. Walaupun memang sebenarnya pantas untuk dibantu. Tetapi saya kira itu memang di sanalah kita menilai seorang itu petarung atau bukan petarung. Ya gitu ya. Nah, jadi itu tadi teman sekampung dari Bapak Susang juga ini. Dari Bapak Susang juga ya. Itu siapa tadi namanya? John Setiawan Saragi dan ada juga di sana Franz Lincoln oh gitu. dari Panetonga. Oh, 2 orang atlet Simalungun yang akan bertanding di kancah internasional yang di San Diego. Di Cats Di Warrior. Cats Warrior. Tanggal 2 di Amerika, tanggal 3 di sini. Soalnya kan perbedaan waktu. Oh gitu. Oh iya. Tandingnya orang itu tanggal 2 di Amerika, tapi disiarkan di sini tanggal 2. Tanggal 3 di Mola TV. Oke, nanti kita akan apakan juga ini informasikan supaya banyak orang tahu jamnya, harinya kan gitu ya. Jadi sahabatku, rupanya ada 2 lagi atlet MMA yang akan bertanding di Amerika ya, di Amerika. Ini pertandingannya itu ada di Cats Warrior namanya, Cats Warrior yang nanti tempat pertandingannya ada di mana nih? Di San Diego, California dan di live di Mola TV. Itu ada di San Diego dan itu bisa kita tonton nanti di Mola TV. Ya, kita saksikan bersama karena ini ada 2. Satu namanya adalah John Setiawan Saragi, kemudian yang kedua itu adalah Franz Lincoln Sormin. Itu dua-duanya berasal dari kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Simalungun, dan dua-duanya adalah teman sahabat binaan daripada JK Saragi. Oke, kemudian begini, ini kan sudah tadinya itu kan kalau mereka ini kan menyusul lah namanya. Sebelumnya kan JK sudah di sana. Ini sekarang sudah ada kontrak kerja sudah dimulai begitu ya. Oke, kira-kira kalau jenjang selanjutnya daripada ini atlet MMA ini di UFC nanti kira-kira bagaimana?